Halo sahabat desa, pada video ini saya akan menjelaskan gimana sih pemanfaatan sistem yang digital desa ini buat supaya efektif dan efisien. Jadi ini adalah sistem online, jadi ada online dan offline. Online itu kita terus mendorong untuk penggunaan online karena sistemnya bisa terupdate otomatis. Nah, terus ada offline, biasanya offline itu ada di setiap desa mitra. Jadi kita bantu backup di sana sehingga memang yang ketika misalnya online tidak jalan atau jaringan lagi gangguan itu offline bisa berjalan. Kalau misalnya jaringannya lagi bagus ya pakai online. Oke, jadi kita akan demonstrasikan yang online dulu ya. Online dan offline sebenarnya sama. Cuman perbedaannya cuman akses saja. Seperti itu. Jadi pertama kita akses dulu online.digitaldesa.id. Jadi entah terserah nanti sahabat desa mau akses itu di Google Chrome atau akses itu di Mozilla Firefox. Jadi nanti di sini ada dashboard seperti ini atau gambar seperti ini, itu kemudian pilih search engine di sini, pilih nama desanya. Kalau sudah bermitra nanti tinggal pilih desanya saja. Misalnya kita demo online dulu. Nah, di sini biasanya ada logo dari desa-desa sahabat desa di sini. Nah, kita ke administrasi online dulu. Oke, jadi ini laman dari username sama password. Jadi biasanya ketika setelah pelatihan ya, ketika kami turun ke desa-desa yang ingin bermitra dengan kami memberikan password, username sama passwordnya, password default. Jadi itu bisa dipakai. Nah, itu masukkan saja username di sini, passwordnya di sini. Terus masuk. Oke, sudah masuk. Tadi gangguan jaringan. Jadi di sini adalah dashboard administrasi umum, tapi kita belum menyentuh ini. Hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah pertama kita ke pengaturan dulu. Pengaturan paling awal nih, pengaturan. Nah, sahabat desa tinggal pilih. Nah, ada beberapa tab di sini, ada beberapa tab di sini yang akan saya jelaskan. Oke. Nah, pertama dulu ke pengaturan profil. Jadi ini sama dengan mengisi media sosial. Jadi sahabat desa tinggal ganti username-nya saja, nama lengkapnya apa, jabatannya apa, alamat email, nomor telepon, upload foto yang paling kece, yang paling ganteng, yang paling cantik, boleh di sini. Jika ingin merubah passwordnya boleh juga, silakan di sini. Oke, ini mudah kok. Jadi terus kita ke pengaturan umum. Nah, di sini di pengaturan umum biasanya di sini kalau sudah bermitra dengan kami itu sudah terisi dengan tersendiri sebenarnya, sudah terisi. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah yang ini, posisi logo kop surat. Jadi kadang ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini tinggal disesuaikan saja sama desa dari sahabat desa. Terus ukuran fontnya berapa? Biasanya sahabat desa pakai font apa? Ukuran fontnya berapa? Kayak gitu. Terus oke, kayaknya tidak ada yang ini ya sulit di sini. Terus manajemen akun. Nah, di manajemen akun ini kita akan memberikan akses kepada staf-staf desa biasanya untuk diberikan sesuai dengan topoksinya masing-masing. Ini sudah ada contohnya. Misalnya nih kita membuat baru. Misalnya nih si Baco. Oke, kita tulis ya. Misalnya admin 33. Oke, namanya Baco. Nah, jabatannya apa dia? Misalnya kasih pelayanan. Nah, terus dia mau dikasih akses yang mana? Misalnya dia cuman pelayanan. Nah, ini pelayanan saja. Ini di checklist saja. Nah, ini misalnya administrasi kependudukan juga dia bisa melayani nih, checklist saja, otomatis akan terchecklist semua. Persuratan, pelayanan administrasi nikah, pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan administrasi umum. Oke, terus setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan, sahabat desa harus perhatikan nih, ini adalah username setiap akun yang dibuatkan. Ini harus dicatat. Misalnya admin 33 nih, dia punya password 3820. Nah,
setelah catat baru oke. Oke ya, kalau misalnya dia lupa, itu kita bisa reset password saja. Misalnya dia lupa, nah, terus kita reset password saja. Reset, nah itu dia sudah berubah 8971. Jadi mudah sahabat desa. Ini kita atur sesuai tupoksinya masing-masing, tinggal tambah saja yang mana yang berwenang. Oke, kita ke manajemen tanda tangan. Nah, di manajemen tanda tangan, ini orang-orang yang berwenang untuk bertanda tangan di setiap surat, di setiap semua surat yang ada di desa. Nah, misalnya nih, yang bertanda tangan itu yang berwenang cuma kepala desa, sekretaris desa, misalnya ada juga kepala seksi kesejahteraan, kasih aktif saja. Ini tinggal digeser saja jadi aktif. Oke, kalau misalnya masih kurang bisa tambah di sini buku aparat pemerintah. Nah, ini tinggal ditambahkan di fitur tambah. Nih. Dan bagusnya ini sudah terintegrasi dengan sistem data penduduk. Jadi sebelum desa bermitra dengan kita biasanya dulu meminta data-data by nick, by address-nya untuk kita input atau kita impor ke sistem kita. Jadi misalnya kita tanya nih ada Anda Stuti misalnya. Ya, di sini sudah terisi dengan otomatis nih. Sudah ada data tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana, jenis kelaminnya apa. Tinggal dilengkapi saja jabatannya apa, misalnya kasih kesejahteraan misalnya. Posisinya apa misalnya. Oh, dia setelah kepala seksi pelayanan nih ya, posisinya. Nah, ada tanggal keputusannya tanggal berapa, misalnya tanggal 4, terus pemberhentiannya berapa. Kalau misalnya tidak ditahu, ya udah tidak usah. Kalau misalnya sahabat desa tidak tahu, ya sudah, tidak usah diisi. Nah, setelah itu bisa kita simpan saja. Nah, ini sudah ada Ade Hastuti, kasih kesejahteraan. Oke, sekarang kita ke manajemen tanda tangan. Nah, kalau misalnya si Ade Hastuti itu mau tanda tangan, itu tinggal diaktifkan saja isinya. Nah, itu sudah aktif tuh. Berarti nanti Ade Hastuti itu punya wewenang untuk tanda tangan di surat-surat yang ada di desa. Oke, setelah itu kita ke manajemen data. Nah, di manajemen data ini sebenarnya yang sinkronisasi data cuman aktif yang offline. Jadi sahabat desa di online itu dia tidak aktif sama sekali, dia mati itu. Jadi ada dua tuh. Kalau misalnya di offline itu mau sahabat desa mau backup dari offline ke online atau server ke lokal atau offline ke online. Jadi lokal ke server. Nah, itu nanti bisa sahabat desa sinkronkan di data offline-nya atau di sistem offline-nya kayak gitu. Jadi sinkronisasi data ini hanya berlaku bagi offline, tidak berlaku bagi online. Ini tidak menyala. Terus update aplikasi. Ini update aplikasi ini juga nggak menyala. Ini terupdate secara otomatis di sistem ini. Jadi kalau ada perbaharuan itu akan terupdate tersendirinya. Ini misalnya terakhir itu updateannya 27 Februari nih, tambah kolom nomor identitas jenis bantuan. Nih, itu ada di sini laporannya semua, laporan install update-nya. Oke, sahabat desa. Jadi cukup ini pembahasannya. Di next video kita akan bahas tentang administrasi, bagian fitur administrasinya.